Sayur Friends, hari ini gue mau coba takjil populer di bulan puasa, yaitu bubur kampiun. Gue akan coba bubur kampiun terenak se-Jakarta. Bubur kampiun ini menu sarapan khas Padang, tapi di bulan Ramadan biasa dijadikan takjil buka puasa. Yang menarik dari bubur kampiun ini adalah perpaduan rasa manis dari ketan sarikaya dan gurih dari kolaknya dan lembut dari bubur sumsumnya. Bubur Bopet Mini ini udah jadi bubur kampiun nomor 1 di Jakarta. 3 rasa yang menjelaskan bubur kampiun, manis, gurih, dan kenyal. Sekarang gue mau pesan di Sayur Box bahan-bahannya untuk bikin bubur kampiun versi gue. By the way, Sayur Box juga punya bundling kolak pisang untuk Sayur Friends yang mau bikin takjil untuk buka puasa loh. Halo semuanya Sayur Friend, tadi kita udah nyobain di Bopet Mini, yaitu bubur kampiun khasnya Padang nih. Jadi Sayur Boxnya udah datang nih. Yuk mari kita unboxing bahan-bahan apa aja yang ada di sini. Di sini gue akan masak kolak, bubur sumsum, dan sarikaya pandan guys. Mantep. Di sini udah ada daun pandan, kemudian ada juga daun suji, telur ayam, pisang tanduk, gula pasir, gula jawa, gula aren, tepung beras, santan instan, dan garam. Nah, di sini bahan-bahannya sudah ada dan menu yang pertama akan gue masak adalah kolak pisang. Untuk kolak pisangnya sendiri, di sini gue pakainya pisang tanduk. Kita akan kupas terlebih dahulu. Selain pisang tanduk, kalian juga bisa menggunakannya dengan pisang kepok guys. Nah, karakter atau tekstur dari pisang tanduk itu, dia kalau dimasak lama itu, dia akan nggak mudah juga lembek banget ataupun hancur. Nah, di Sayur Box sendiri, lagi ada bundling untuk kolak pisang nih. Untuk isinya yaitu pisang tanduk, gula aren, santan, dan daun pandan. Pastinya praktis, lezat, dan anti gagal. Selanjutnya akan kita potong-potong dari pisang tanduknya. Untuk motong sendiri, boleh bebas ya, selera dari Sayur Friends semuanya. Boleh bulat-bulat, diiris serong, ataupun lebih kotak-kotak boleh. Tapi di sini gue akan irisnya serong seperti ini. Jadi biar lebih cantik banget hasilnya. Kurang lebih sekitar 1 cm. Kemudian akan kita lanjut masak. Jadi pertama-tama kita tuang air. Oke, kurang lebih di 500 ml. Kemudian kita pakai santan. Gue memakai kayu manis. Jadi gunanya memberikan rasa aroma wangi lebih spesial. Ini kurang lebih di 5 cm kita masukkan. Kemudian kita tambahkan daun pandan. Dan untuk Sayur Friends, gue kasih tips lagi biar mendapatkan aroma wangi dari daun pandan itu keluar, harus disobek-sobek. Nah, jadi ini sepele, tapi fungsinya banyak banget. Tuh, kemudian diikat atau disimpulkan seperti ini. Tuh. Lanjut kita masuk. Tips lagi buat Sayur Friends semuanya, biar juga proses masaknya mudah, gula arennya juga mudah untuk larut, ini kita bisa iris-iris atau kita sisir bahasanya. Ini juga akan membuat dari proses masak kolak akan menjadi lebih singkat. Oke, kemudian kita masukkan. Nah, jadi untuk tips buat Sayur Friends semuanya juga, dalam memasak kolak, jangan menggunakan juga api besar, karena dengan santan, kalau kamu juga masaknya itu ditinggal dan segala macam, santannya itu akan pecah. Kita masak sampai dengan mendidih untuk kuahnya. Untuk dari gula arennya juga udah larut ya. Nah, ini kita pindahkan dulu. Kemudian akan kita masukkan dari pisang tanduknya. Kemudian tetap dimasak dengan api sedang. Sambil menunggu untuk pemasakan kolaknya ini matang sempurna, bisa kita sambil masak untuk persiapan bubur sumsumnya.
Nah, ini udah disiapkan untuk tepung beras. Jadi semuanya tinggal dicampur aja. Kemudian ada santan, tambahkan dengan air, garam, gula pasir, untuk aroma bisa ditambahkan dengan daun pandan, sama harus disobek-sobek biar mendapatkan aroma pandannya itu keluar. Jangan lupa diaduk rata terlebih dahulu biar nanti saat memasaknya itu tidak ada si dari tepung berasnya itu gerumpel-gerumpel. Jadi kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita masak di api yang kecil. Ini di dalam memasak bubur sumsum, ini juga nggak bisa ditinggal sambil nyetrika ya. Karena ini bubur sumsumnya itu sendiri, dia proses masaknya itu juga cepat. Tidak boleh dimasak dengan api yang besar karena nanti cepat bawahnya itu cepat mengental, lengket menyebabkan gosong. Kemudian harus dan wajib juga sambil diaduk-aduk seperti ini. Bubur kampiun ini sendiri tercipta atau lahir dari ketidaksengajaan, guys. Jadi ceritanya di tahun 1960 di daerah Padang Bukit Tinggi lagi ada lomba kreasi bubur. Nah, salah satu pesertanya nggak tahu gimana dia itu kesiangan dan akhirnya si pesertanya ini mencampur-campurkan aneka bubur yang ada ke dalam satu wadah. Tapi uniknya dialah yang menjadi pemenang karena menjadi bubur yang unik dari kampiun sendiri itu dari kata champion. Untuk bubur sumsumnya sendiri, bila misalkan dirasa itu terlalu kental ya, kalian bisa menambahkan air matang seperti ini sampai nanti teksturnya itu dia halus dan lembut. Kalau sudah seperti ini ya teksturnya sudah cukup atau dimatiin karena dari bubur sumsum sendiri itu saat dia sudah dingin akan lebih set atau lebih mengeras secara teksturnya. Nah, jadi seperti ini udah cukup ya. Selanjutnya kita akan masak untuk sarikaya pandannya. Jadi siapkan untuk kukusannya seperti ini. Kemudian kita akan panaskan. Sambil kita menunggu kukusannya juga panas, ini untuk kolaknya bisa kita tambahkan garam dan gula pasir. Selanjutnya untuk sarikaya pandan, di sini gue memakai bahan pewarna alami, didapatnya dari daun suji serta daun pandan. Kita gunting-gunting terlebih dahulu. Jadi untuk sarikaya pandan, kenapa di sini pakainya daun pandan dan suji itu biar mendapatkan rasa keontentikannya itu yang mirip ataupun sama dengan masakan aslinya. Kemudian akan dihaluskan dengan blender. Oke, kita masukkan. Kemudian ditambahkan air secukupnya untuk mempermudah dalam proses penghalusan. Kemudian lanjut kita proses halus. Kita haluskan. Kemudian disaring dengan saringan yang halus. Nah, jadi seperti ini. Udah kita dapatkan pewarna alami yang warnanya tuh cantik banget. Aromanya juga enak banget. Lanjut kita proses pembuatan sarikaya pandannya. Jadi yang kita butuhkan adalah telur, air pandan suji, santan, garam secukupnya dengan gula pasir. Cara bikinnya tuh simpel banget dan gampang banget. Tinggal pecahkan telur. Kemudian tambahkan sedikit garam, gula pasir, kita campur dari air suji pandannya, kemudian santan. Nah,
Kita aduk sampai gula pasir larut. Telur ayamnya juga tercampur dengan rata. Oke, jadi hasilnya kurang lebih setelah diaduk rata seperti ini. Untuk tips buat sayur friends semuanya di dalam pembuatan sari kaya pandan, kita kukus saat kukusannya itu sudah betul-betul panas, tapi kita kecilkan apinya biar nanti proses atau hasil akhir dari sari kaya pandannya itu hasilnya flat, bagus. Kalau dimasak dengan api besar itu dia nanti akan kayak bengkak gitu ya. Jadi dimasaknya dandang sudah panas dengan apinya yang kecil. Dikukus sampai dengan matang. Wah, udah jadi guys. Sari kaya pandan ya, baunya juga wangi banget. Nah, di sini kan udah ada 3 elemen, sari kaya pandan, bubur sumsum, sama kolak pisang. Kurang 2 lagi nih. Sebelumnya gue udah bikin untuk bubur ketan hitamnya dengan bubur kacang hijaunya. Biasa buat sarapan anak gue. Gue ambil dulu ya di kulkas. Ini dia nih, bubur kacang hijau dengan bubur ketan hitam. Kita taruh di bawahnya yaitu bubur sumsumnya. Kita susun yang bagus, rapi. Tambahkan airnya. Bubur ketan hitam. Bubur kacang hijau. Kita tambahkan sari kaya pandan. Mantap banget. Bisa kita siram sedikit dengan santan yang encer. Sebelumnya sudah dimasak ya. Hias dengan daun pandan. Wow, udah jadi bubur kampiun ala gue untuk sayur friends semuanya. Dari aromanya sih, wah, wangi banget ya. Sama penampilannya, berbagai macam warna, hijau, hitam, agak keungu-unguan. Ini mantep banget, spesial banget. Yuk, daripada berlama-lama. Mantep banget. Ini bubur kampiun spesial buat sayur friends semuanya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Sayur Box dan di like dan di komen serta di share. Dan boleh banget nih kalian sayur friends kasih ide-ide masakan yang unik dan menarik untuk gue recook di episode catatan rasa. Gue dengan Fajar Alam, see you, bye-bye.